Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Gading Giovanni Putri MPH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila serta teman-teman yang kami sayangi. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi kami yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya, Rosyidatul Lutfi, akan membahas mengenai konsep negara, tujuan negara, dan dasar negara. Saya, Elisa Diana Putri, akan membahas tentang sumber yuridis, sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Saya, Daryl Fahmi Razi, akan membahas perlunya Pancasila sebagai dasar negara. Saya, Fitria Nurlaili Fadila Nintias, akan membahas tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, konsep negara. Berbicara konsep negara, apa yang dimaksud dengan negara? Negara adalah suatu wilayah yang di dalamnya terdapat rakyat dan pemerintah yang berdaulat. Ingat, munculnya negara karena adanya rakyat yang merasa memiliki nasib dan tujuan yang sama. Nah, suatu negara harus memiliki pemerintah yang berdaulat atau diyakini oleh masyarakatnya. Karena dianggap dapat memperkuat keberadaan suatu negara, pengakuan dari negara lain juga hal yang dianggap sangat penting. Jika ada negara, pasti ada yang namanya warga negara. Lalu, apa sih yang membedakan antara penduduk dengan warga negara? Penduduk adalah seluruh orang yang menempati suatu wilayah. Warga negara adalah penduduk yang secara sah diakui oleh negara sebagai anggota dari negara tersebut. Warga negara diakui karena memiliki kartu identitas. Semua warga negara sudah pasti penduduk, tapi tidak semua penduduk adalah warga negara. Terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu negara, yaitu wilayah, rakyat, pemerintah, dan kedaulatan negara. Yang kedua, tujuan negara. Tujuan terbentuknya negara Republik Indonesia tertuang jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dapat disimpulkan, tujuan negara Republik Indonesia adalah tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian. Yang ketiga, dasar negara. Dasar negara merupakan landasan kehidupan dalam bernegara di mana setiap negara memiliki landasan untuk menjalankan kehidupan bernegaranya. Apa dasar negara kita? Dasar negara kita adalah Pancasila. 5 sila dalam Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah dasar negara kita beserta dengan sila dalam Pancasila. 1. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara terdapat pada pembukaan undang-undang. Juga terdapat pula dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998. Selain itu, juga dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara. 2. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila telah ada sebelum proklamasi kemerdekaan. Nilai Pancasila juga terdapat dalam Kitab Negara Kertagama, yaitu Kitab Dalam Kerajaan Majapahit. 3. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara telah berakar dalam kehidupan masyarakat, yaitu kebiasaan masyarakat Indonesia itu sendiri.
4. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila telah digunakan jauh sebelum negara Indonesia berdiri, yaitu ketika Nusantara masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Perlunya Pancasila sebagai dasar negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sangat memegang teguh Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan kenegaraan. Arti penting Pancasila dalam kehidupan merupakan dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Artinya, Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara. Pandangan tersebut melukiskan Pancasila secara integral atau utuh dan menyeluruh, sehingga merupakan penopang yang kokoh terhadap negara yang didirikan di atasnya, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Pun demikian dalam pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sudah tertuang di setiap sila Pancasila. Semua sila Pancasila memiliki keterkaitan antar sila dan Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Jika salah satu dari sila tersebut hilang, maka Pancasila tidak berfungsi. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Awalnya, Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, agama-agama, dan juga pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, Pancasila telah diyakini kebenarannya, dan kemudian diangkat menjadi dasar negara sekaligus ideologi bangsa. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tidak akan menghapus perbedaan, tetapi merangkum semuanya dan dalam satu semboyan khas Indonesia yang dinyatakan dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meski berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila harus tetap dilestarikan sebagai pandangan hidup dan juga merupakan peranan penting bagi kehidupan bangsa. Di era globalisasi seperti ini, akan berpotensi merusak moral serta nilai Pancasila yang sudah tertanam dalam diri. Oleh karena itu, diperlukan kewaspadaan akan perubahan zaman yang terjadi, agar nilai leluhur yang terdapat dalam Pancasila tidak akan luntur. Oke, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.